Ini dia jalan yang gue bilang kayak Mandalika banget guys. Di saat banyak ya para warga mengkritik gubernur atau pejabatnya, ya justru gubernur Jawa Barat malah bangun jalan yang menurut gue gila sih. Keren banget gitu ya. Baru kali ini ada gubernur boros banget pakai duit negara. Waktunya Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Pemprov Jabar menyisakan saldo rekening kas umum daerah tinggal Rp500.000. Deddy Mulyadi mengikuti arahan Kementerian Keuangan. Pak Purbaya Yudi Sadewa. Pak Deddy Mulyadi langsung ke aspal dong. Belanja dipercepat, proyek jalan dituntaskan, PJU dipasang, drainase dibuka, infrastruktur dikebut sampai Desember 2025. Gubernur paling boros Indonesia. Tapi borosnya untuk menggaspol pembangunan infrastruktur dan segala macamnya. Itu keren. Terus bagaimana dengan julukan gubernur paling irit? Itu jatuh pada siapa? Menurut gua jatuh pada gubernur Jawa Tengah. Udah mau ditambah. Jalan rusak sudah 99,9%. Oh iya Pak. Oh berarti jalan rusak ya Pak. Orang jalan sing dibenernono ya Pak. Ya kayak ini sih Pak. Nunggu dana dari pemerintah, lama turunnya. Iya. Kita pakai dana pribadi, gas masyarakat Desa Karangwulu. Gubernur Jawa Barat, gubernur konten, gubernur kencing di pinggir jalan, apalah gitu. Iya bang. Andai menilai orang lain, bodoh menilai diri sendiri. Pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Provinsi ya, ada tuh provinsi. Gubernur provinsi Kaltim. Berkaitan dengan statement Bapak Presiden, tentunya mengingatkan kepada semua kepala daerah di seluruh Indonesia bahwa efisiensi sangat menjadi penting. Sudah kita sampaikan. Itu adalah sebuah pengingat untuk semua kepala daerah. Padahal itu udah jelas-jelas ngomong buat dia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa aku yang budiman, yang cantik, yang kantin, dan cetar membenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan semoga nih rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar, guys. Ada beberapa topik yang menarik yang mau gue bahas di sini. Langsung aja yuk kita gas yuk, kita menuju TKP and play. Oke. Ini dia jalan yang gue bilang kayak Mandalika banget, guys. Gila keren banget nih. Keren banget sumpah. Keren banget nih, bener-bener kayak Mandalika banget gitu ya. Kayak sirkuit maksudnya. Gila. Gila ya, keren banget ya. Di saat banyak ya para warga mengkritik gubernur atau pejabatnya, ya justru gubernur Jawa Barat malah bangun jalan yang menurut gua gila sih. Keren banget gitu ya. Ini dari bawahnya guys. Anjay. Gokil sih. Keren loh. Keren loh anjir. Oke, ini juga ada nih video dari sampingnya. Ini karya terbaik KDM sih menurut gua. Ini viral banget guys. Keren. Jalanan di Jawa Barat nih luar biasa ya. Iya bang ya. Udah kayak sirkuit. Jadi jangan kalian anggap bahwasannya mencat pinggir jalan itu hanya untuk estetika. Iya. Nah, kalau kita hanya untuk estetika, mungkin kita bisa bilang mubazir, kan seperti itu. Meskipun sebenarnya mubazirnya itu untuk rakyat sebenarnya nggak ada masalah. Nah, tapi kalau mubazir untuk masyarakat itu nggak masalah, dan gua setuju banget. Daripada mubazir untuk para koruptor, pinggir jalan atau bahu jalan seperti ini diperuntukkan untuk membuat jalan yang jarak pandang itu terbatas, dibuat jadi lebih terang, jadi kelihatan bahwa ini tikungan. Iya. Jadi kalau malam hari, iya, bisa jadi ini menjadi pertanda bahwasanya ini adalah tikungan. Betul. Kalau mungkin di tempat lain, di kota yang lain, mungkin biasanya hanya dengan garis kuning ini. Tapi ini kan sebenarnya tidak cukup. Dibuat marka selebar dan serapi ini
itu sangat-sangat mendukung supaya tidak terjadi di situ kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh jarak pandang yang terbatas sehingga kita tidak tahu itu tikungan atau enggak. Betul, Jadinya Bang. sering kita menganggap bahwa itu adalah jalan lurus, ternyata tikungan. Dan itu menggunakan cat yang tahan terhadap goresan, Iya. injakan truk, atau hujan panas itu tahan. Ini bakalan awet. Apakah bakalan ditiru oleh kepala daerah yang lain? Kita nggak tahu, kita tunggu aja. Untuk kepala daerah lain termasuk di Jawa Tengah dan juga mana lagi? Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan mana lagi? Tengah ada nggak sih? Ya yang setahu gue yang sering gue reaction video itu ada Kalimantan Barat sama Kalimantan Timur yang jalannya masih berbentuk tanah. Jadi udah bener sih ada merahnya tapi itu merah tanah anjir. Kalau Eden tersinggung maaf ya, tapi bagus kalau tersinggung mikir tandanya. Ari bapak aing kumaha gawe nanya dititah nyeun jalan malah nyeun sirkuit ulah bener teuing Pak jadi gubernur teh nya kos gubernur sejen we contoh gubernur Jawa Tengah cukup ditambal doang beres bapak teh kan ku batur mahnya disebut gubernur konten gubernur pencitraan geuningan gaweana leuwih hade leuwih dipake tibatan gubernur tukang nyinyir ulah alus teuing mah Pak gawe jadi gubernur teh karunya batur keparanasaan Haridang. Baru kali ini ada gubernur boros banget pakai duit negara. Ya, pelakunya Deddy Mulyadi, gubernur Jawa Barat. Pemprov Jabar menyisakan saldo rekening kas umum daerah tinggal Rp500.000 saat akhir tahun 2025. Gubernur paling boros ya? Gubernur kok boros, gubernur kok ceroboh, kok bisa dikemanain duitnya? Jadi gini, gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengikuti arahan Kementerian Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa. Pak Deddy Mulyadi langsung gaspol dong, belanja dipercepat, proyek jalan dituntaskan, PJU dipasang, drainase dibuka, infrastruktur dikebut sampai Desember 2025, uang berputar, kontraktor dibayar, UMKM digerakkan. Gimana pendapat kalian? Tulis di komen. Gue setuju banget kalau KDM itu dipanggil dengan julukan gubernur paling boros Indonesia. Tapi borosnya untuk menggaspol pembangunan infrastruktur dan segala macamnya. Itu keren. Ya. Terus bagaimana dengan julukan gubernur paling irit? Itu jatuh pada siapa? Menurut gua jatuh pada gubernur Jawa Tengah. Mohon maaf ya. Irit banget mengeluarkan APBD ya untuk membangun infrastruktur. Irit, keren. Ya, udah mau ditambah. Apakah sudah clear? Jalan rusak sudah 99,9%. Oh iya Pak. Oh berarti jalan rusak ya Pak. Ora jalan sing dibenernono ya Pak. Ya kayak ngene iki Pak. Nah, iki lho. 99,999% dalane rusak parah. Buyar udah. Duit pajak omongnya tinggu pembangunan infrastruktur malah gaplek infrastruktur apa iki lho dalane koyo ngene Pak Gubernur. Ojo ngedabrus. Panggilannya sekarang warga Jawa Tengah kalau manggil gubernurnya gubernur ngedabrus. Ya kan warganya yang bilang ini sih. Kalian dengerin aja videonya. Banyak kok, bukan cuma satu video. Gue jujur ya, ngedabrus itu apa gitu. Cuman kayaknya sih kata-kata ngedabrus itu kayak kata-kata yang bacot gitu kalau bahasa gue mah kali ya. Kayak gitu ya. Kan bukan warga Jawa Tengah saya. Nunggu dana dari pemerintah lama turunnya. Iya. Kita pakai dana pribadi, gas masyarakat Desa Karangwulu. Tegal. Tahu gua Tegal itu masuknya Jawa Tengah. Mohon maaf ya kalau salah ya. Kemarin ada tuh warga Blora, inget gak? Ketika warganya lagi patungan bangun jalan, tiba-tiba bupatinya kalau nggak salah tuh malah bikin konten terima kasih ke masyarakat, mengapresiasi dan segala macamnya. Menurut gua itu satu-satunya bupati yang urat malunya udah nggak ada menurut gue. Izin ya, maaf ya. Ya lu bayangin aja deh, warganya gotong royong bangun jalan, dianya bikin konten, urat malunya nggak ada, mohon maaf.
Terus sekarang di Tegal itu nguruk jalan yang rusak-rusak pakai anggaran pribadi. Gimana ini di Jawa Tengah? Mantap, tapi di mana aparatnya tidur? Bayar pajak nih sampean wae. Setuju, Mas. Warga Tegal mendingan biar pajaknya ke dia aja deh kayaknya. Bro, tidak ada ampun, tidak bayar pajak, langsung kami blokir dan kami hapus datanya. Motor tidak bisa dipakai. Pertanyaannya, apa tidak ada yang lebih cerdas selain menekan-nekan rakyatnya sendiri? Mbok yo golek ide sing lebih cerdas sithik, ngono ben rakyate ora ditekan terus. Menurut saya, sepeda motor yang tidak bisa dipakai itu sepeda motor yang tidak ada BBM-nya dan sepeda motor yang rusak. Kalau sepeda motor tanpa pajak, ayo Pak, enggak iso mlaku wae. Ngapain ra iso mlaku? Mbok yo sing luwih mutu sithik. Kalau pengen rakyatnya tertib pajak, mbok yo option itu dihilangkan. Pajak jangan mahal-mahal. Yang lebih penting lagi, ketika rakyatnya ingin bayar pajak, jangan dipersulit. STNK BPKB itu bukti sah kepemilikan sepeda motor. Perpanjangan bahwa itu sudah bisa, nggak harus pakai KTP asli. Jadi rakyatnya semangat untuk bayar pajak. Ojo digawe ribet bolo. Share video ini agar bolo-bolo yang di atas sana itu bisa mendengar ataupun melihat video ini. Jadi ke depan pajak lebih mudah, pajak lebih murah. Sukses terus. Salam waras dari rakyat Jawa Tengah. Jawa Tengah meneh, Jawa Tengah meneh. Opo ya ora pegel dikritiki karo warga niki piye iki, Pak? Pren, aku ki isin ya duwe gubernur model ngene iki ya. Kenapa, Mas? Kita delon. Kenapa? Gubernur Jateng menganggap Deddy Mulyadi memanipulasi anggaran sehingga jalan-jalan di wilayahnya bagus. What dulu. Ini artikelnya dari mana nih, guys? Gubernur Jateng anggap Deddy Mulyadi memanipulasi anggaran sehingga jalan-jalan di wilayahnya bagus. Apapun itu isinya, memanipulasi data atau memanipulasi anggaran. Makanya jalannya bagus. Yo, nggak apa-apa, Pak. Mau dimanipulasi berapapun gak jadi masalah. Yang penting jalannya bagus. Memanipulasi anggaran demi masyarakat kuwi lebih bagus, Pak. Wah, iya kan, bener kan akhirnya. Sampean re janjine re ngopeni. Iya. Ngopeni masyarakat. Jawa Tengah nih warga ini nih. sampean ki memperjuangkan hak-hak kanggo masyarakat, Iya. walaupun memanipulasi anggaran. Iya benar. Memanipulasi anggaran demi masyarakat lebih baik daripada sampean memanipulasi anggaran demi sampean sendiri. Aduh. Slogane sampean sing Jawa Tengah ngopeni lho. Iya loh. Sopo sing iso ngopeni paling ngopeni Jawa Tengah? Yo aku. Jarine sampean ngono. Tapi beda karo KDM, Pak. KDM iki dalane ora ono sing ditambal. Tapi Jawa Tengah dalane iki tambal-tambalan. Ya ora. Wis pajeke paling larang, UMR paling endek. Aduh. Ijeh ora wani manipulasi anggaran demi masyarakat. Buat apa sampean di situ? Aduh. Sampean kuwi to Pak, ning kono dipilih rakyat kuwi. Iya. Sampean kon ngupeni rakyatmu. Piye carane? Nah, iso ki anggaran iki walaupun manipulasi demi rakyat bagus. Ora malah ngundhake pajak. Terus sampean ngundhake pajak ngono kuwi kanggo sapa? Kanggo sapa, Pak? Kanggo pejabat ngono. Oh. Iya. Masyarakat kuwi gawean sampean ora golekne. Iya. Masyarakat golek gawean dhewe, begitu untuk gawean sampean pajeki. Iya. Larang sisan. Larang sisan. Ngono kok ijeh ngolok-ngolok KDM. Ora isinya, Mas. Mbok yo Pak ngelo dhewe. Jawa Tengah kuwi piye? Nah iso dicontoh to Pak barang sing apik kuwi. Iya. Kaya Jawa Barat kae. Pajak motor to Pak ning Jawa Barat kuwi setahun tok cukup dimbangun dalan provinsi kono. Kuwi toh aspal hot mik kabeh, ora ana tambal-tambalan. Lah Jawa Tengah piye kabare Pak Lutfi? Pak Lutfi ditanyain sama warganya tuh jadi nggak enak saya ngereaksinya. Iye, piye jalan iye. Begitu dikritik di medianya, sibuk jawab. Akhirnya apa? Sikapnya diubah-ubah. Ini video lama sih. Ngomongkan apa? Shooting. Jadi kita jadi pejabat aja gelang-geleng gila-gilu. Pakai pengawalan tuh medun ke mobil dibukain, medun dikalungi bunga. Acara diresmikan tuh suyo-suyo.
Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Pakai media gue Mas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan. Nah, aku banget. Nggak usah. Ikhlas saja. Jadi diri kita sendiri. Nggak usah gaya. Halo guys. Izin. Bacot. Maaf ya, bukan mau membanding-bandingkan, tapi ini fakta. Yang atas udah suhu, yang bawah baru belajar ngonten. Tidak apa, upload tipis-tipis aja dulu. Yang penting, halo guys. Nih, tadi pagi ada video. Oke, Bang. Seekor gubernur yang apa ya? Seekor gubernur apa Bang? Menyenggol gubernur Jawa Barat, katanya gubernur Jawa Barat, gubernur konten, gubernur kencing di pinggir jalan, apalah gitu. Iya Bang. Kata-kata sebetulnya nggak pantas dilontarkan seorang gubernur yang nggak becus kerja. Siap. Ya, kenapa nggak becus kerja? Dia naikkan pajak, dia gencet rakyatnya, tapi pembangunan jalannya cuma ditambal doang. Aduh. Ya, jalan bolong tuh ditambal doang, bukan di aspal ulang. Itu namanya nggak becus kerja, Pak. Iya. Ingat Pak, ya, lo jauh kelasnya sama gubernur Jawa Barat, Pak. Aduh. Lu itu nyungsep di bawah. Gubernur Jawa Barat itu di atas angin, Pak. Aduh Bang, pedes banget lo ngomong Bang. Survei membuktikan, Iya. setiap video Bapak Aing kemanapun itu, mau ke Jawa Barat, dia mau ke Jawa Timur, ke Bali, ke Jawa Tengah, selalu ditunggu masyarakat. Ke Padang, walaupun Aceh. itu bukan gubernurnya, tapi kalau gubernurnya, aduh, bisa dihitung oleh jari. Ya, jadi pandai-pandailah menilai diri, Pak. Jangan bodoh, pandai menilai orang lain, bodoh menilai diri sendiri. Ya. Pandai menilai orang lain, bodoh menilai diri sendiri. Gila lo Bang, nyangkut. Tapi gua nggak heran sih, rata-rata orang yang suka nyinyir, itu orang nggak becus kerja. Ya, orang yang suka nyinyir sama, perhatikan, orang yang suka nyinyir sama gubernur Jawa Barat, dia orang bermasalah, ya. Entah dengan masyarakatnya, entah dengan hukum. Fakta, beberapa gubernur yang nyinyirin gubernur Jawa Barat, bukannya memperbaiki jalan, infrastruktur jalan, dia malah beli mobil mewah. Kalau mobil mewah cuma dipakai sama dia dan keluarganya. Tapi kalau jalan untuk semua masyarakat dinikmati. Nyampe juga. Jadi mana gubernur cerdas, mana gubernur bodoh, ya. Mana gubernur sayang sama rakyatnya, mana gubernur yang mencekik rakyatnya dengan pajak, sampai-sampai rakyatnya nggak mau bayar pajak, mogok bayar pajak. Itu aja Pak ya, penilaian dari kami sebagai masyarakat ya. Anda gubernur, ini gubernur, tapi kinerja Anda nol. Pedes Bang. Tuh langsung dia udah langsung ke seleo Bang. Izin. Nggak, yang paling seneng itu gua kata-kata dia itu pandai menilai orang lain, tapi bodoh menilai diri sendiri. Ini sebenarnya udah pernah gue bahas, tapi ternyata ada beberapa statement yang menurut gue tuh kayaknya dia ngeles atau ngebela diri gitu ya. Dengerin ya. Buka-bukaan ya. Ada kabupaten, apa kabupaten? Pemerintah daerah. Dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Provinsi ya, ada tuh provinsi. Gubernur provinsi. Gubernur. Saya presiden di Indonesia, saya pakai mobil mau buatan Indonesia. Iya kan? Harganya 700 juta itu. Berkaitan dengan statement Bapak Presiden, tentunya mengingatkan kepada semua kepala daerah di seluruh Indonesia bahwa efisiensi sangat menjadi penting. Sudah kita sampaikan. Itu adalah sebuah pengingat untuk semua kepala daerah. Padahal itu udah jelas-jelas ngomong buat dia.
Ulang ya. Kaitan dengan statement Bapak Presiden, tentunya mengingatkan kepada semua kepala daerah di seluruh Indonesia bahwa efisiensi sangat menjadi penting. Ngelesnya enak banget deh. Mengingatkan untuk semua kepala daerah di seluruh Indonesia bahwa efisiensi itu penting. Lu 8,5 miliar yang rame tuh lu, nggak ada lagi. Yang ditegur kau, bukan gubernur lain, bro. Ekspresinya ngeselin, iye. Yang ditegur dia malah ngingetin gubernur daerah lain. Prabowo ngomongin lu, gubernur Kaltim, bukan ke semua kepala daerah. Lu pak, izin pak, lu pak. Aduh Pak Dedi, hapunten yumanya, hapunten Pak Dedi. Ntar turu, ini Onggo bukan sih? Kok mirip si Onggo sih, maaf izin. Aduh Pak Dedi, hapunten yumanya, hapunten Pak Dedi yuh, Pak Dedi rada yumah. Pak Dedi yuh, kenapa? hapunten yumah. Hayang pangga benerkeun jalan yuk Pak Dedi, jalan ke Bumi Abi ruksak ya di Desa Kalijati. Aduh, raripuh kieu jalan. Jalan ripuhnya. Tah, Pak Dedi tah. Gua kayak Cik atuh Pak Dedi aja meureun jangan benerkeun mah. Aduh Pak Dedi hapunten. gua mau ngomong apa ya? Pak Dedi benerkan gigi saya, Pak Dedi. Gua catat yang ketawa. Macem-macem. Tolong Wakamentang benerkan jalan, Jang. Benerkan lawe eta. Apa nih? Tugu perbatasan baru antara Bandung dan Subang, banyak pengunjung ke lokasi. Parkir. Parkir. Mulai pipiriwitan, nanti kalau lompatan, pada goyang bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Pak, sebentar Pak, saya mau ngomong sedikit Pak. Ini gua izin ya, gua tuh rada ini banget gua yang kayak gini-gini nih ya. Ngelihat ada tempat yang rame-rame, tiba-tiba tukang parkir datang. Apa ya? Gue inget ada di tempat gua di Banten, namanya pantai apa? Ya, tolong ingetin gua, adanya tuh di daerah Carita, pinggir jalan, deket laut, pas banget. Jadi di situ itu ada kayak tugu apa gitu guys ya, dibuatin. Gua nggak ngerti itu yang punyanya yang bikin ya, atau memang itu dapat pemerintah, gue juga nggak tahu. Awalnya masuk ke situ tuh gratis, tiba-tiba setelah tugu itu sudah datang, sudah rame, oh sekarang pakai tiket. Itu gue gendek banget sih yang gitu-gitu. Padahal tadinya bebas-bebas aja datang ke situ, masuk, foto, selfie. Karena orang lewat pasti hampir ketika ngeliat pemandangan bagus, bener nggak? Mau pakai motor, mau pakai mobil gitu. Dan ini terjadi di Jawa Barat. Tugu yang viral itu tuh. Aduh, ampun ngomong. Oke gas Pak. Kasun, Lejeng Enjing, warga Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Selamat berlibur, selamat berkumpul bersama keluarga, dan selamat menikmati kebahagiaan meski dengan hal-hal yang sederhana. Makan nasi goreng bersama, atau sendagurau bercerita tentang masa lalu. Pokoknya apapun keadaannya kita harus bisa menikmatinya, dan jangan memaksakan diri apabila kita tidak punya kemampuan. Berhutang untuk senang-senang sehari, tapi menderita selama setahun. Jangan itu terjadi. Dan saya ingatkan juga bagi mereka yang mencoba untuk jadi tukang parkir dadakan, tukang parkir liar, dengan memanfaatkan fasilitas yang dibangun oleh Pemprov untuk mengambil keuntungan sendiri, mohon dihentikan ya. Ayo siap. Karena kami akan melakukan tindakan tegas. Kalau saya sudah ingatkan nih, yang di area-area spot-spot yang dibangun oleh Pemprov, kemudian tiba-tiba ngambil keuntungan jadi tukang parkir, ngambilin uang tanpa bekerja, saya ingetin ya, untuk tidak dilakukan. Hentikan, kalau enggak Anda akan ditangkap. Ucapkan terima kasih bagi semuanya. Salam hormat, selamat pagi, salam bahagia. Hal seperti ini aja gubernur itu memang harus tegas. Mampir ke rumah Dastam teman SMP dengan sandal 2 toko. Beda gitu Pak, kebiasaan Bapak mah.
Wih, Ya prapot ya. pohon naon eta? Paham. Ben nu baheula ya keneh. Ben nu baheula. Ah iya. Anjir sendalnya, dua toko yang berbeda, warnanya juga udah jelas beda. Tapi dengan pedenya dia jalan, nggak apa-apa Pak, sendalnya beda. Yang penting Bapak kerjanya bener, bisa ngebangun jalan yang ada di Jawa Barat, bikin twing gitu. Terus gitu bersih, rada bersih kanang bena. Dah Pak. Oh, can kawin deui. Akan tangkap pikir Untung kawin deui gas, susah-susah. Bapak kencan. Alhamdulillah, untung kawin deui. Beri bena. Ini orang kawin, dia sendiri belum kawin. Dibalikin dong, Bapak gencan. 17. Belat nih saya berapa? Dulu berapa dari saya? 4, sekarang sudah jadi 17. Sekarang berapa satunya ngejual? Ya kalau upami jaluk dia mah Ah, yang segini gini berapa nih? Segini gini. Begini berapa? 2,5 panjang. Halus dah. Ah. Jalo, Pikang. Itu bibit nanti abdi. Anakna. Oh, saya segede gitu. Itu sebelah kalian apa nih? Wih, berhasil. Kalau rajin ya begini. Ini contoh bagi siapapun yang didukung sama saya, kayak Pak Dastam. Makanya saya sering nengokin. Saya kan butuh, tapi tai dombanya harus murni, tembeknya jangan campur sama jukut, ya. Jadi nanti gini sama Pak Dastam dipisahin. Nanti saya kasih boxnya. Jadi masukin box, nanti saya kasih IE4 14 hari di peyem. Kemudian nanti diangkutin sama saya. Ya? Biar tidak berantakan begini. Kandang kodomanya harus belajar sama kandang kodomanya saya bersih. Iya. Oh, ini yang bagusnya nanti bawahnya dipelor dulu. Nanti air kencingnya juga saya tampung, saya angkut. Oh, buat nyemprot sawah. Oh. Ya, beli semen pasir. Eta mah meuli teh domba di modalan heula. Gitu. Keren ini mah. Salut gua. Ini masih diperlukan nggak Bang Dasam Pak Macak? Jangan dijual kalau masih diperlukan. Nanti Pak, kan ada yang lebih bagus lagi Pak. Ya udah kalau gitu, ini saya beli. Nek dipotong di lemur isukan. Nanti saya ganti sama bibit yang lebih gede dari ini. Kan standarnya ge jalu hiji bikang opat. Ingat itu. Ini teh Jawa Randu. Kalau PE mah serem saya mah kieu. Aya deui nu diambil susuna eta wa. Sendal Iya teh biasa. Kan ieu susu. Bapak Lutfi, Gubernur Jawa Tengah, Bapak Rudi Masud, Gubernur Kaltim. Ini loh Gubernur Jawa Barat pakai sendal aja ke Paili. Dua warna berbeda, dua toko yang berbeda, tapi bisa ngebangun Jabar loh Pak. Senggol dong. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa kalian follow akun Tito yang videonya gue rekson. Thank you so much. Saya Nudir pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.